Halo, selamat datang kembali di Partai X. Gen Z bisa jadi pemimpin, bisa juga jadi masalah negara. Memasuki umur 20-an, sebagian dari kita masih bingung. Besok makan apa ya? Mau lanjut kuliah, cari duit, atau healing dulu? Ada yang lagi mikirin mimpi. Ada juga yang baru sadar kalau mimpi itu butuh biaya banyak. Ada yang baru mulai magang, baru dapat kerja, dan ada juga yang baru ngerti hidup itu mahal. Tapi di usia yang sama juga, ada yang udah berjasa dengan cara yang salah. Namanya Nur Afifah Balkis, lahir tahun 1997 asal Balikpapan. Dulu kuliah hukum bisnis di salah satu kampus swasta di Jakarta. Dia tergolong aktif, ambisius, dan punya mimpi besar buat masuk dunia hukum dan politik. Karir di pemerintahan menanjak sangat cepat. Tahun 2021 di usia 24 tahun, dia udah jadi bendahara umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Tugasnya ngurus duit partai, tapi belakangan ketahuan juga ngurus duit suap proyek. Dia bukan cuma anak muda yang berprestasi di pemerintahan, tapi juga diduga ikut dalam skema korupsi berjamaah. Aktif di media sosial, gayanya glamor, gaya hidupnya mewah, postingan liburan dalam dan luar negeri, upload aktivitas rapat pemerintah dengan caption motivasi, kelihatan sukses. Tapi ternyata di balik itu ada aliran uang haram. Januari 2022, KPK nangkap Nur Afifah lewat operasi tangkap tangan. Dia ditangkap bareng Bupati Penajam Pasar Utara, Abdul Ghafur Masud, dan 8 orang lainnya sebagian besar pejabat daerah. Nur Afifah diduga menerima dan mengelola uang suap proyek infrastruktur. KPK bahkan menyita uangnya 447 juta rupiah dari rekening pribadinya. Nilai total suap yang dikorupsi dari proyek dan perizinan tahun anggaran 2021 disebut mencapai 112 miliar rupiah. Hasil akhirnya, tahun 2022 dia dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan ditahan di lapas perempuan Tenggarong. Bayangin, karir pemerintahannya dibangun sejak muda, pendidikan tinggi, jabatan strategis, tapi semuanya ambruk karena ikut main curang. Dan sekarang dia dicap sebagai koruptor termuda Indonesia. Mungkin ini jadi pelajaran buat kita semua bahwa pendidikan tinggi dan jabatan keren gak menjamin integritas. Dan anak muda pun bisa ikut rusak kalau masuk ke lingkaran kekuasaan tanpa karakter yang kuat. Sementara banyak dari kita masih berjuang nyari kerja halal, dia udah ikut main dalam. Dan ternyata usia muda tuh bukan jaminan. Bukan jaminan idealisme, bukan jaminan bersih. Apalagi sekarang ada slogan Indonesia Emas 2045. Tapi kalau pemudanya malah ikut nyolong, ini mah jadi Indonesia Cemas 2045. Tapi untungnya cerita kita nggak berhenti di situ. Karena di sudut lain Indonesia ada anak muda yang juga viral, tapi bukan karena ditangkap KPK, melainkan karena jadi ketua RT di usia 19 tahun. Namanya Sahdan Arya Maulana, Ketua RT 7 RW 8 di Rawabadak Selatan, Jakarta Utara. Gak nunggu bantuan pemerintah, dia langsung gerak bareng anak-anak muda lainnya. Benerin jalan rusak, ngurus data warga, bikin program sosial yang benar-benar nyentuh kehidupan sehari-hari, dan semuanya dijalankan swadaya tanpa anggaran besar. Timnya juga sama-sama Gen Z. Sekretarisnya Femas Wahyu 20 tahun, bendaharanya Rizky Saputra 21 tahun. Mereka kerja beneran, sambil kuliah, sambil kerja, gak ada drama, gak ada gaya, tapi ada hasil yang nyata. Sama-sama muda, sama-sama pegang tanggung jawab, tapi satu milih jalan gelap demi kekuasaan. Satu lagi turun ke lapangan demi warga. Satu jadi berita karena korupsi, satu jadi inspirasi karena mau berkontribusi. Dan kita semua ada di antara dua pilihan itu. Mau ikut yang mana?
Karena generasi kita bukan cuma generasi rebahan. Kita punya akses, kita punya suara, kita bisa jadi pemimpin. Tapi juga bisa jadi bencana. Pilihan ada di tangan kita, mau sekedar jadi bagian dari masalah atau mulai pelan-pelan jadi bagian dari solusi. Dan soal solusi, Partai X percaya bahwa kalau sistemnya rusak, jangan cuma salahin karakter generasi. Karakter baik gak cukup kalau lingkungannya busuk. Makanya, Partai X dorong perubahan dari akar. Amandemen UUD 1945 biar kedaulatan benar-benar milik rakyat bukan cuma jargon. Reformasi hukum berbasis keahlian bukan kepentingan. Digitalisasi birokrasi supaya transparan dan efisien. Bubarin partai yang gak ngajarin politik ke rakyat. Dan penting juga, masukkan pendidikan politik ke sekolah biar dari kecil kita ngerti politik itu alat perjuangan, bukan alat pengkayaan. Karena bangsa ini butuh anak muda yang gak cuma pintar tapi juga jujur, yang gak nunggu panggung besar tapi mulai dari yang kecil. Dari RT, dari kampus, dari komunitas, mulainya dari rumah sendiri. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami Partai X pamit. Kami ingin